Piala Dunia 2022 tinggal menghitung hari. Sebanyak 32 negara sudah memastikan diri akan tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Seperti biasanya, benua Eropa atau UEFA masih menjadi konfederasi dengan wakil terbanyak dengan 13 negara. Disusul AFC dengan 6 negara, CAF 5 negara, serta CONCACAF dan CONMEBOL yang masing-masing mengirim 4 negara. Sementara itu, OFC tidak mengirim wakilnya karena kalah dalam babak playoff. Khusus untuk AFC, untuk pertama kalinya mereka mengirim 6 negara di Piala Dunia. Ini merupakan jumlah terbanyak yang dikirim Asia sepanjang sejarah Piala Dunia. Biasanya AFC hanya mendapat kuota 4 atau 5 negara saja. Keberadaan 6 wakil Asia tersebut dikarenakan Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lolos secara otomatis. Kemudian 4 negara, yakni Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi lolos melalui fase kualifikasi. Sementara 1 negara lainnya menjadi milik Australia setelah mengalahkan Peru dan babak playoff antar konfederasi. Dari rincian jumlah peserta Piala Dunia yang sudah disebutkan tadi, mungkin banyak yang bertanya mengapa UEFA memiliki wakil terbanyak di Piala Dunia. Padahal jumlah anggota UEFA tidak berbeda jauh dibandingkan konfederasi lain seperti CAF, AFC, maupun CONCACAF. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Seperti yang kita ketahui, UEFA saat ini merupakan konfederasi dengan jumlah anggota terbanyak dengan 55 negara. Sedangkan CAF di urutan kedua dengan 54 negara, AFC 47 negara, CONCACAF 41 negara, OFC 17 negara, serta CONMEBOL 10 negara. Namun pembagian kuota Piala Dunia tidak ditentukan berdasarkan jumlah negara. Sebab meski CONMEBOL hanya memiliki 10 negara anggota saja, namun mereka mendapat jatah 4-5 negara. Jumlah yang sama yang diberikan FIFA kepada AFC, meski AFC memiliki anggota yang jauh lebih banyak dibandingkan CONMEBOL. FIFA sendiri mengatur pembagian jatah Piala Dunia berdasarkan nilai koefisien. Aturan semacam ini diterapkan hampir di semua kompetisi yang memiliki jumlah peserta terbatas, seperti Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini, negara-negara Eropa memang mendominasi papan atas ranking FIFA. Pada klasemen 20 besar yang diupdate per bulan Oktober 2022, ada 11 negara yang berasal dari benua Eropa. Dari sini kita menyadari bahwa level kekuatan negara-negara Eropa berada di atas negara di benua lain, seperti negara di Asia atau Afrika contohnya. Apalagi jika melihat daftar juaranya, wakil Eropa masih mendominasi dengan 12 kali negara Eropa mengangkat trofi Piala Dunia. Sementara sisanya diraih negara-negara Amerika Selatan. Maka sangat masuk akal apabila nilai koefisien UEFA paling tinggi di antara konfederasi lain sehingga mendapat jatah paling banyak di Piala Dunia. Sementara itu, jika FIFA mengurangi kuota Piala Dunia untuk UEFA, maka dikhawatirkan hal ini dapat menurunkan pamor dari Piala Dunia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kiblat sepak bola dunia ada di benua Eropa yang diisi negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Jika kuota UEFA dikurangi, maka akan ada banyak negara kuat yang gagal lolos ke Piala Dunia. Sedangkan negara lemah justru berhasil tampil di Piala Dunia karena berada di zona dengan peta persaingan yang relatif ringan. FIFA tentu tidak ingin hal ini terjadi. Sebagai turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, FIFA ingin Piala Dunia dibuat jauh lebih menarik dan lebih mewah dibandingkan turnamen-turnamen lainnya. Bahkan agar lebih menarik lagi, pada edisi 2026 nanti, FIFA memutuskan untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia dari semula 32 menjadi 48 negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, maka bertambah pula kuota yang diberikan untuk setiap konfederasi. Wakil UEFA masih yang terbanyak dengan 16 negara, disusul CAF dengan 9 negara, serta AFC mendapat slot 8 negara. Perubahan aturan tersebut membuat konfederasi OFC mendapat jatah otomatis di Piala Dunia. Sebelumnya OFC hanya mendapat jatah 0,5 atau setengah saja.
Artinya negara yang menjadi juara pada kualifikasi di zona Oseania masih harus mengikuti pertandingan playoff melawan negara dari konfederasi lain. Hal ini sekaligus membuat Piala Dunia 2026 nanti menjadi edisi pertama di mana semua konfederasi telah menjamin partisipasinya. Sebenarnya aturan yang dibuat FIFA saat ini sudah cukup adil dalam pembagian jumlah kuota Piala Dunia. Di masa lalu kondisinya lebih memprihatinkan karena dominasi negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Salah satu kasus yang menghebohkan terjadi pada Piala Dunia 1966. Saat itu semua negara Afrika memilih untuk memboikot Piala Dunia karena FIFA dianggap melakukan diskriminasi terhadap zona Afro-Asia. Kasus ini bermula pada tahun 1964 di mana FIFA mengumumkan bahwa Piala Dunia 1966 akan diikuti 16 negara. Di mana rinciannya 10 slot untuk UEFA, 4 negara dari CONMEBOL, serta 1 slot dari zona CONCACAF. Sementara itu, 1 slot tersisa akan diperebutkan oleh negara-negara CAF, AFC, dan OFC. Aturan tersebut menuai protes keras dari petinggi CAF yang tidak terima jika negara-negara Afrika harus bersaing dengan Asia dan Oseania hanya untuk memperebutkan 1 jatah ke Piala Dunia. Mereka menganggap bahwa aturan ini merupakan sikap diskriminasi FIFA terhadap konfederasi yang sedang berkembang. Selain itu, faktor geografis menjadi salah satu alasan mengapa CAF keberatan dengan aturan FIFA kala itu. Bayangkan saja, negara-negara Afrika harus menempuh perjalanan jauh menuju Asia dan Oseania untuk menjalani fase kualifikasi. Kondisi tersebut tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Atas dasar itulah, seluruh negara Afrika memilih untuk memboikot Piala Dunia hingga permintaan mereka disetujui. Hal inilah yang membuat Piala Dunia 1966 kembali tidak memiliki wakil dari Afrika. Sebagai tambahan informasi, edisi 1966 merupakan edisi ke-6 secara beruntun, di mana Piala Dunia tanpa wakil dari benua Afrika. Aksi boikot yang dilakukan seluruh anggota CAF tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1968, FIFA memberikan jatah 1 slot untuk wakil dari Afrika. Seiring berjalannya waktu, kuota yang didapat CAF semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya prestasi negara-negara Afrika di Piala Dunia. Kini CAF memiliki kuota 5 negara di Piala Dunia dan akan kembali bertambah pada Piala Dunia 2026 nanti. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian punya pertanyaan atau opini seputar Piala Dunia, tulis saja di kolom komentar. Komentar paling menarik akan kami buat konten pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Kutiks ID lainnya.